Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat dan karunia yang terus Allah limpahkan pada kita. Mudah-mudahan kita dapat gunakan semua nikmat itu di jalan ketaatan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam kajian kita tasawuf, dan kita masih mengkaji jalan-jalan yang dapat menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari pemahaman kita terhadap firman Allah di surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang hendak dan berkeinginan untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di antara jalan menuju Allah disebut oleh para ulama al-haya. Itulah artinya menjaga rasa malu. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya rasa malu ini berangkat dari apa? Rasa malu adalah rasa yang kita miliki di saat kita menyadari apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sebenarnya ucapan dan perbuatan kita tidak lepas dari pantauan Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah mereka tak tahu bahwasanya Allah menyaksikan segala gerak-gerik mereka? Kata Allah. Kita ambil satu contoh sederhana. Kalau seorang berbicara dengan pimpinan tempat dia bekerja, atau dia bicara dengan orang tuanya, atau bicara dengan seseorang yang banyak sekali telah berbuat kebaikan untuknya. Ketika orang tersebut diajak bicara dan orang tersebut selesai bicara tetap memperhatikan apapun yang kita buat, bagaimana kita merasa? Kita pastinya akan merasakan agak sedikit canggung. Ketika diperhatikan oleh guru kita, diperhatikan oleh ayah kita, diperhatikan oleh ibu kita, diperhatikan oleh pimpinan tempat kita bekerja, apapun yang kita buat dilihat. Maka rasa malu sebenarnya berangkat dari kesadaran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita ucap, apapun yang kita buat, sebenarnya Allah sedang memantau kita. Alam ya'lam
bi annallaha yara? Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah melihatnya? Ini dia. Di sisi lain, sifat manusia, Bapak Ibu, memang manusia ini punya kecenderungan untuk lebih disiplin dan teratur ketika kita merasa bekerja dalam monitor dan pantauan. Coba bayangkan kalau seorang politisi atau seorang pejabat, dia sadar HP-nya ini disadap. HP-nya disadap. Kira-kira mungkin nggak dia ngomong sembarangan? Sebelum ngomong pasti dia mikir dulu, ini kira-kira, makanya muncullah apel Malang, apel ini, apel itu, ya kan? Kenapa? Sadar dia, ini kalau sembarang aku katakan bisa menjerat dia. Maka pada dasarnya kita harus menyadari dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sebenarnya dunia beserta segala isinya hakikatnya adalah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah yang memiliki bumi tak tahu apa yang terjadi di bumi. Tak mungkin Allah yang menciptakan kita tak tahu apa yang kita buat. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya'lamus sirra wa akhfa. Dia adalah Allah yang mengetahui segala apa yang kalian rahasiakan dan apa yang lebih tersembunyi dari rahasia. Apa itu maksudnya lebih tersembunyi dari rahasia? Biasanya rahasia itu kita bagi dengan orang, kita cakap, ini rahasia ya, jangan kasih tahu. Tapi ada yang lebih tersembunyi dari rahasia ketika manusia baru hanya berdialog dengan dirinya sendiri. Aku pengen buat gini. Belum kita sampaikan kepada siapapun. Allah Maha mengetahui apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Nah, berangkat dari hal inilah maka bisa kita katakan rasa malu merupakan bagian tak terpisahkan dari iman. Bahkan bisa kita katakan dengan penuh keyakinan tanpa ragu ada korelasi positif. Semakin hati itu hidup dengan iman, maka semakin hati dipenuhi rasa malu. Semakin keimanan itu lemah dalam sebuah hati, semakinlah hati itu enggak peduli dengan apa yang dibuatnya. Nah, maka dari itu kita mendengar hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan dan contoh bagaimana seharusnya kita menerapkan rasa malu ini dalam kehidupan. Karena Nabi Muhammad ini pribadi yang luar biasa. Ada beberapa sosok yang dikenal dengan sifat malunya yang luar biasa. Dan Nabi adalah contoh teladan untuk itu. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat wanita datang bertanya kepada Rasul seputar masalah haid. Dia katakan, Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku mengalami haid? Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, bersucilah engkau. Tapi ternyata sahabat wanita tadi pengen jawaban lebih detail. Ditanyanya lagi dengan lebih detail. Rasulullah, bagaimana maksudmu aku mensucikan dan membersihkannya? Nabi Muhammad masih menjawab dengan jawaban yang sama.
ketika didesak oleh sahabat wanita tadi dengan pertanyaan yang sama berkali-kali, Rasulullah menjawab, ikuti di mana bekas yang ada darahnya. Tapi terlihat wajah Rasulullah SAW memerah. Artinya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat canggung orang yang ditanya menjawabnya. Maka di momen itu Nabi Muhammad SAW meminta kepada Aisyah untuk menjelaskan ketika ditanya tentang masalah yang kadang-kadang itu membutuhkan deskripsi yang lebih terperinci. Dan Nabi Muhammad SAW sangat menjaga rasa malu. Maka dari itu ini salah satu alasan tentunya penting bagi kaum wanita ada yang memperdalam, mengkaji tentang fikih, mengkaji tentang aspek-aspek kewanitaan. Karena sedalam apapun ilmu seorang pria, kalau dia diminta menyampaikan tentang fikih wanita, tetap aja ada yang kurang di situ. Tetap ada yang kurang. Tapi ketika wanita membicarakan hal yang lebih terperinci tentang masalah, mungkin aspek kewanitaan, maka ini jauh lebih wajar untuk diperbincangkan dibandingkan ketika masalah detail yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kita lihat Rasulullah saja selevel Nabi yang tentunya sangat dinantikan penjelasannya, Nabi agak sedikit merasa malu ketika menjelaskan masalah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW lebih pemalu dibandingkan seorang gadis perawan di kamarnya. Itu deskripsi yang disampaikan para ulama menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah ketika ada orang bercanda di depannya, bercanda yang menggunakan boleh jadi lelucon sedikit, ada berbau pornografi, berbau porno aksi, Rasulullah SAW ini merah wajahnya untuk menggambarkan betapa sensitifnya Nabi, tidak ingin kata-kata yang begitu vulgar, kata-kata yang begitu tak pantas itu kadang-kadang diperbincangkan. Nah, ini kita melihat zaman sekarang kadang-kadang salah satu indikator hilangnya rasa malu, kadang-kadang hal-hal yang bisa dikatakan ini agak sedikit tabu ataupun agak sedikit menimbulkan rasa malu ketika diperbincangkan, itu dibahas dengan begitu santai saja. Jamaah rahimakumullah. Dari sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Nabi, sahabat Utsman bin Affan ini sangat terkenal dengan sifatnya yang pemalu dibanding sahabat yang lain. Ada hal-hal bahkan Utsman itu tak berani menyampaikannya, berangkat dari rasa malunya. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah duduk di rumah Aisyah, datang kepada Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertamu, disampaikanlah apa hajat Abu Bakar. Ketika itu dikatakan oleh Aisyah, sarung Rasulullah Muhammad SAW ada sedikit bagian yang koyak di dekat pahanya. Abu Bakar datang masuk, terlihat oleh Abu Bakar, namun Rasulullah SAW artinya tidak beranjak dan tetap ngobrol. Selesai Abu Bakar, datang pula Umar. Umar bicara, Rasulullah pun tak beranjak untuk mengganti pakaiannya, walaupun ada bagian yang nampak koyak di dekat pahanya. Ketika Umar beranjak dari rumah Rasulullah, nampak dari kejauhan Utsman bin Affan akan datang menghadap Nabi. Bersegera Rasulullah ganti pakaiannya. Ketika itu
Aisyah bertanya, Rasul, ayahku datang, kau biarkan pakaianmu begitu. Umar datang, kau juga tak beranjak mengganti. Kenapa Utsman datang, kau ganti bajumu? Rasulullah kemudian mengatakan, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah. Bagaimana aku tidak malu akan datang bertamu ke rumahku seorang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya. Karena bagaimana Utsman dari sisi menjaga lisannya, tak pernah mengucapkan kata-kata yang vulgar yang kadang-kadang buat orang tak enak hati. Dari sisi perbuatannya, tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tak pantas sehingga orang tidak enak hati ketika menyaksikannya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana Nabi mengatakan orang yang pemalu, justru rasa malu itu sesuatu yang indah, ya. Bukan malah kita, ya, dalam hal ini seperti dikatakan tadi, Nabi ketika tahu Utsman akan datang, justru Nabi yang menyesuaikan dengan Utsman. Ya, kalau sekiranya kata Rasulullah, aku tak mengganti pakaianku seperti yang kukenakan ketika aku didatangi Abu Bakar dan Umar, terlihat ada sedikit koyak di bagian paha Rasulullah. Nabi berkata, mungkin Utsman ketika melihat itu, saking malunya dia tak akan menyampaikan hajatnya. Pasti dia akan minta permisi terus. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad justru sangat paham dengan sifat menantunya ini, ya. Karena coba bayangkan salah satu keutamaan Utsman, satu-satunya orang yang dinikahkan Nabi dengan dua putrinya. Sampai dua putri Nabi dinikahkan kepada Utsman, sehingga dapat gelarlah dia Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Dua putri Nabi, ya, dipersuntingnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, untuk itu kita tak ragu mengatakan hidup kita, nilai kehidupan kita perlu kita kembalikan pada relnya. Relnya itu apa? Itulah kembalikan nilai malu dalam kehidupan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan para nabi-nabi yang diutus sebelumku, yang sampai sekarang perkataan mereka itu tetap relevan dan cocok. Apa kata Rasulullah? Semua nabi mengatakan, kalau kau tak lagi punya rasa malu, silahkan kau buat yang kau suka. Maknanya apa? Rasa malu adalah benteng terakhir. Kita tak mau buat A, kenapa? Karena masih malu. Tapi kalau rasa malu itu sudah hilang, ya, maka kita lihat di sini aspek yang indah dari akhlak manusia pun menjadi hilang. Artinya apa? Tak malu lagi orang berkhianat, tak malu lagi orang menipu, tak malu lagi orang mencuri, tak malu lagi orang bahkan menzalimi orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ini semua apa yang menjadi benteng terakhir, ya. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang, yang perlu kita kembalikan itu salah satu aspek penting dari karakter dan akhlak bangsa ini adalah mengembalikan porsi rasa malu itu kembali, ya. Karena kadang-kadang contoh atau ketika orang-orang tak punya malu, itu yang diangkat menjadi public figure, tokoh-tokoh masyarakat, apa yang diperbuatnya itu yang dipertonton kepada kita. Maka di saat itu di kalangan bawah orang pun akan berprinsip, ngapain malu, si fulan dia enggak malu. Tapi ketika yang jadi panutan, yang jadi junjungan, yang jadi orang yang setiap gerak-geriknya kita jadikan sebagai acuan,
dalam karakter dan sikap kita masih menjaga nilai-nilai keluhuran dan rasa malu, di saat itu ini akan penting sekali. Jemaah rahimakumullah. Seorang ulama sufi terkenal, Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ketika ditanya dari mana datangnya rasa malu, ini kunci supaya kita bisa tanamkan rasa malu pada diri kita. Beliau menjawab, al-haya min ru'yatil ala ma'a ru'yatit taksir. Ini jawaban yang pendek tapi menunjukkan esensi malu. Junaid mengatakan, rasa malu itu lahir tatkala engkau melihat begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu, sedangkan di sisi lain begitu banyak kelalaianmu kepada Allah. Itulah malu. Kalau kita hitung-hitung berapa yang Allah kasih untuk kita, dari nikmat penglihatan, pendengaran, harta, kesehatan, ilmu, pasangan hidup, kita bandingkan di sisi lain dengan memperhatikan apa yang sudah kubuat terhadap Allah. Apa yang sudah kita lakukan dalam konteks mensyukuri segala kebaikan yang Allah berikan tadi. Ketika kita menemukan ada gap, ada kesenjangan antara begitu banyaknya nikmat yang Allah kasih, namun di sisi lain betapa besarnya kelalaian kita terhadap nikmat itu, disinilah lahir kata Imam Junaid, al-haya, rasa malu. Tapi kalau orang tak pernah menyadari Allah itu memberikan banyak kebaikan, dan dia pun tak pernah menyadari dirinya itu punya banyak kelalaian, ya nggak malulah dia. Makanya untuk melahirkan rasa malu, dua hal perlu kita lakukan. Pertama, melihat kepada kebaikan Allah, kebaikan orang kepada kita. Kalau kita perhatikan kebaikan Allah apa saja, kebaikan orang untuk kita apa saja. Kalau kita mau mengkhianati orang, coba lihat dulu, orang yang mau kau khianati itu apa kebaikannya untukmu. Kemudian yang kedua, barulah ru'yat taksir. Kita memandang pada diri kita terhadap kebaikan yang banyak itu, seberapa besar lalaimu terhadap haknya. Makanya saya katakan ada ungkapan, kalau hutang harta bisa dibayar, tapi hutang budi bisa tidak dibayar. Jadi orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita dan kita merasa kita belum pernah membalas kebaikan itu, setiap kali jumpa dengan orang yang bersangkutan, dalam diri kita lahir rasa malu. Kalau dia minta sesuatu tak bisa kukabulkan, malu kali rasanya. Kenapa? Karena kita sadar kebaikannya itu udah banyak. Jadi ini teori yang disampaikan Imam Junaid. Malu baru lahir kapan? Ketika kita mampu menemukan kesenjangan antara kebaikan Allah kah atau orang lain kah untuk kita yang begitu banyak. Di sisi lain kita sadar setelah melihat pada diri kita kelalaian akan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada sesama, ternyata itu begitu luas sekali, sehingga ini yang mendorong kita untuk malu melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah berkata kepada para sahabat, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ketika itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa malu kepada Allah
dengan sebenar-benar malu. Nabi pun kemudian memberikan jawaban praktis. Dan ini kalau kita sudah malu kepada Allah, inilah yang akan mengawal kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tak pantas. Pertama kata Rasul, supaya bisa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Jagalah kepalamu dan pikiran yang muncul di kepalamu. Ini standar cara kita menjaga rasa malu kepada Allah. Makanya orang yang beriman, Bapak Ibu, ketika dapat ujian dari Allah, ketika dapat cobaan dari Allah, pantas enggak kita berprasangka buruk sama Allah? Ini Allah enggak sayang sama aku. Ini tanda munculnya prasangka buruk kepada Allah di kepala dan di hati. Itu tanda kita enggak malu sama Allah. Kalau kita malu, takkan mungkin terpikir Allah itu menjahatiku. Tak mungkin. Karena sepanjang hayat enggak pernah Allah lakukan seperti itu. Bagaimana mungkin kita terbawa pada pikiran berprasangka buruk sama Allah? Orang yang malu sama Allah nggak mungkin terbersit sedikit pun di hati dan kepalanya, kalau aku kerjakan perintah Allah jadi miskin dan susah hidupku. Nggak mungkin. Sebaliknya, kalau aku langgar aturan Allah jadi senang dan kaya aku. Ini kalau kita berpikir seperti itu, tandanya nggak tahu malu. Kenapa? Masa Allah yang memberikan harta malah mau menyusahkan orang yang patuh kepadanya? Nah, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, karena menipisnya rasa malu tadi, yang terbersit di pikiran pun banyak hal-hal yang nggak betul. Orang mengatakan, "Alah Ustadz, sekarang yang haram pun susah, apalagi yang halal," katanya. Kata-kata yang diucapkan yang sebenarnya ingin membenarkan yang haram. Ustadz, yang haram pun payah, apalagi yang halal, katanya. Nah, jadi orang yang malu nggak mungkin pikirannya itu diisi dengan prasangka buruk. Nggak mungkin orang yang malu itu meyakini makin sholat makin susah rezeki, makin mengeluarkan zakat makin jadi miskin. Kalau ada muncul pikiran seperti itu, yakinilah itu dari setan. Dan itu awal mula menanamkan sikap nggak malu kita sama Allah. Antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Yang kedua, wal batna wa ma hawa. Cara kita malu sebenar-benarnya kepada Allah, jagalah perut dan apa yang kau masukkan ke dalam perutmu. Kalau ada orang beli makanan yang haram, ini tanda dia nggak tahu malu sama Allah. Allah udah kasih rezeki yang halal, masih juga dia makan yang haram. Atau kalaupun dia beli makanan yang halal, tapi uang yang digunakan untuk membeli makanan itu adalah uang dari hasil kerjaan yang haram. Ini sama seperti orang yang tak tahu malu kepada Allah. Kenapa? Masa perut yang sudah Allah ciptakan sebagai wadah dan tempat, kalau kau isi dengan kebaikan dan ketaatan, akan berpengaruh terhadap pikiranmu, terhadap aktivitasmu. Kita rela isi perut ini dengan sesuatu yang gak jelas asal muasalnya. Jadi orang yang malu kepada Allah terlihat bukan hanya dia jaga apa yang terngiang di kepala dan hatinya, tapi juga dia jaga apa yang dimasukkan dalam perutnya. Yang ketiga, wa antadhkural mauta wal bala. Tanda seorang itu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, senantiasa dia ingat kematian dan bagaimana ketika semua yang dibelinya itu akan menjadi usang. Baju
Walaupun nampak keren, mahal, bermerek, ujungnya baju itu setelah bertahun-tahun akan usang juga. Semua yang kadang-kadang manusia menggadaikan rasa malunya demi untuk penampilan. Kadang-kadang untuk beli baju itu, tes branded itu, segala kemewahan itu, sampai menggadaikan malu. Gak malu dia korupsi, gak malu dia menipu, gak mau dia. Tapi dikatakan supaya kau bisa ingat malu itu apa? Kau pasti akan mati dan semua yang kau beli dan kau usahakan untuk engkau peroleh sampai menggadaikan malu itu sendiri, semuanya akan usang. Jadi seakan-akan pantas gak kita gadaikan malu untuk sesuatu yang usang? Berapa lama lah tahan barang-barang branded itu? Ujungnya kan mulai lepas kancingnya, rusak kulitnya. Ada tanda-tanda, artinya apa? Udah gak pantas lagi lah kita banggakan barang-barang yang tadi kita rela bahkan menggadaikan rasa malu kita untuk itu. Kemudian yang keempat dikatakan Rasulullah, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang betul-betul menginginkan akhirat, maka dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan segala perhiasan dunia. Tahu dia, ini ujungnya kita akan balik ke akhirat. Kalaupun dunia ini hanya tempat transit semata, apakah pantas untuk tempat transit ini kita menyiapkan segala keindahan, sedangkan kita tahu segala keindahan itu takkan kita bawa ke dalam liang kubur, takkan kita bawa untuk perjalanan kita selanjutnya. Ketika kita sadar segala apa yang kita cari di dunia ini ada usianya, ada masanya, ada waktunya, maka siapa yang menginginkan keabadian di sisi Allah, janganlah dia disibukkan dengan kefanaan, sifat yang melekat pada segala apa yang ada di dunia. Kalau cerita dunia, semuanya fana. Rumah fana, mobil fana, ya. Apa yang enggak fana? Apa yang enggak rusak di dunia? Semuanya rusak. Makanya siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunia. Jangan dia disibukkan dengan segala apa yang menjadi kemewahan dan keindahan di dunia, tapi sampai membuat dia lupa apa yang abadi dan hakiki di sisi Allah. Wa man fa'ala dzalik faqad istahya 'ala Allah haqqal haya. Siapa yang melakukan 4 hal tadi, kata Nabi, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi tadi pertama apa? Memastikan jangan sampai di kepala kita, di hati kita ada prasangka buruk kepada Allah, ada pikiran-pikiran jahat. Membiarkan pikiran jahat di hati dan pikiran kita itu tanda kurangnya malu sama Allah. Yang kedua, membiarkan masuk barang haram, harta haram, dibelanjakan dari sumber yang haram untuk kita masukkan dalam perut kita. Yang ketiga tadi, selalu ingat mati dan ingat apapun yang kita gadaikan malu untuknya, semuanya akan usang. Dan yang keempat, siapa yang sungguh-sungguh inginkan akhirat, maka jangan disibukkan dengan apa-apa gemerlap dunia yang ujungnya itu semua adalah fana dan tidak abadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang menarik, kajian yang disampaikan oleh para ulama, di mana para ulama mengatakan perbedaan antara mukmin dan kafir itu terletak pada rasa malu. Nampak ada orang malu berbuat salah, tanda ada iman pada hatinya. Nampak tak ada rasa malu sedikit pun berbuat kesalahan dan dosa, walaupun KTP-nya Islam, boleh jadi tak ada tersisa bagian iman dalam hatinya.
Dan satu hal yang menarik, ada hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang malu ini. Ada 5 tanda kesengsaraan. Khamsun minasyaqa, kata Rasulullah. Ada 5 hal kalau kita temukan pada diri kita, itu pertanda kita akan jadi orang yang sengsara. Pertama apa? Qaswatun fil qalbi. Hati yang keras. Hati yang udah membatu. Hati yang ketika nampak orang susah, enggak ada lagi rasa iba. Hati yang keras dan membatu akibat dosa dan kemaksiatan. Sehingga hati ini sudah hampir mati karena kerasnya. Yang kedua, wajumudul ain. Mata yang tak pernah menangis. Mata yang gak sensitif lagi. Karena mata yang menangis sebagai wujud penyesalan kita akan dosa-dosa yang kita buat. Sampai menangis di tengah malam. Ya Allah, banyak kali dosaku. Ya Allah, aku menyesali perbuatanku. Mata yang menangis ini begadang di malam hari demi bertaubat dan minta ampun. Mata yang menangis itulah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang ketiga, waqillatun fil haya. Bentuk dari kesengsaraan, sikit rasa malu. Jadi kalau sikit rasa malu, ujungnya malu-maluin. Nah, itu dia. Ya, kalau orang punya rasa malu, dia tak ingin mempermalukan dirinya, apalagi mempermalukan orang lain. Karena kita coba jaga kehormatan orang lewat rasa malu yang kita jaga. Kemudian yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Nanti ajalah tobat tuh, masih lama lagi, masih muda kok, katanya. Nanti ajalah hijrah itu, nanti kok udah dekat pensiun, katanya. Ini kan masih kuat, katanya. Seakan-akan hidup tuh masih panjang dan dia tak terpikir untuk segera memperbaiki diri. Itu tulul amal. Dan yang kelima, ar-raghbatu fid dunya, kecintaan yang berlebih terhadap dunia. Jadi dari 5 pertanda kesengsaraan hidup, salah satu di antaranya adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Nah, jadi walaupun nampak naik private jet, ya, nampak tas branded, tapi kalau udah hilang rasa malu, semua orang memperhatikan pun dia anggap enteng aja. Ya. Dan kalau sudah hilang rasa malu, maka akan sangat sulit untuk dinasihati. Akan sangat sulit untuk dinasihati karena dia sudah merasa enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Orang mau cerita apapun, dia menganggap itu biasa aja kok. Itu benar kok. Itu enggak salah kok. Nah, ini yang menjadi problem. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin sampaikan termasuk beberapa hikmah yang disampaikan para ulama tentang pembagian malu. Para ulama, khususnya ulama-ulama qulub, ulama-ulama hati yang banyak membahas tentang kajian tasawuf, membagi malu ini kepada 10 bentuk. Membagi rasa malu menjadi 10 bentuk. Pertama apa? Hayaul jinayah. Rasa malu yang timbul karena kita sadar kita buat salah. Hayaul jinayah namanya. Ketika orang berbuat sesuatu yang melanggar aturan, muncul rasa malu. Itulah hayaul jinayah. Digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah katakan pada Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tum raghada wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam, silakan kau tinggal di surga bersama istrimu,
Silakan kau nikmati apapun yang ada di surga ini, tapi jangan sekali-kali kau dekati pohon terlarang itu. Tapi apa yang terjadi? Di saat Adam terpedaya dengan tipu muslihat iblis, dimakannya dari buah terlarang, apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqat yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika Adam sudah makan buah terlarang, nampaklah bagi keduanya auratnya. Maka keduanya berlari mencari daun-daunan surga untuk menutupi aurat dan kemaluannya. Ini potret siapapun manusia yang berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, maka seketika kita melanggar, secara otomatis muncul rasa malu pada hati kita. Karena melanggar aturan Allah seperti kita mempertontonkan kekurangan kita. Maka otomatis begitu buat salah, Adam saja cari mana daun surga. Padahal sebelumnya memang tak pakaian, tapi tertutupi kekurangan itu. Tapi begitu keduanya memakan dari buah terlarang, Allah nampakkan, maka muncullah rasa malu. Kita saja kalau berbuat, orang yang masih dalam kondisi yang fitrah berbuat salah, jangankan disuruh pakai rompi oren, buat salah diwawancari saja nggak berani kita ngangkat kepala kita, nunduk, kita kan malu. Tapi orang yang sudah menyalah dipakai oren pun dadah-dadah dia. Ini artinya apa? Udah nggak ada lagi rasa malu, bahkan ketika sudah melanggar. Ini hayaul jinayah, rasa malu yang lahir karena melanggar. Itu ada pada setiap manusia. Jamaah rahimakumullah, bentuk kedua dari malu ini disebut oleh para ulama hayaut taksir. Hayaut taksir, rasa malu yang lahir karena kesadaran akan kelalaian. Malu kita bukan karena melanggar, tapi karena lalai. Ini seperti malunya malaikat. Kenapa malaikat malu? Malaikat walaupun yusabbihuna bil laili wan nahar, bertasbih siang hari malam hari, enggak pernah berhenti malaikat bertasbih. Tapi malaikat sadar, dengan tasbih kami ini kami belum bisa balas kebaikan Allah untuk kami. Makanya semakin tinggi iman seseorang, makin kuat hayaut taksir, rasa malu yang berangkat dari kesadaran akan kekurangan diri kita. Sama seperti Rasulullah solat malam sampai bengkak kakinya. Ditanya sama Aisyah, Rasul, ngapain lagi solat? Kan tadi ampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Kalau level kita udah diampuni, udah aman kali itu. Artinya nggak solat. Tapi apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Justru makin diampuni Allah, makin merasa malu Rasul. Apa nggak boleh aku bersyukur? Udah terlalu banyak yang Allah berikan untukku, sedangkan yang kubuat untuk Allah masih banyak kekurangannya. Ini rasa malu yang berangkat dari kesadaran akan kelalaian yang mungkin dilakukan seseorang. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ada namanya yang ketiga hayaul ijlal. Hayaul ijlal ini rasa malu yang muncul karena kita menyadari kebesaran dan keagungan orang yang kita jumpai. Nah, seorang hamba makin terbayang sama kita keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, makin kita ini malu buat yang macam-macam. Berangkat dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu juga ketika kita
Ada manusia, kita sadar betul kedudukannya, keagungannya, keluhuran budinya, kita akan malu sama orang yang bersangkutan. Karena merasa, aku gak ada bandingannya sama dia. Ini ada sebuah kisah menarik. Kita tahu Hamzah bin Abdul Muttalib itu paman Nabi. Paman Nabi. Usianya pun tak terpaut jauh dari Nabi. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat nanya sama Hamzah, Hamzah, ayyuhuma akbar, anta am Rasulullah? Hamzah, siapa yang lebih besar, kau atau Rasulullah? Dijawab oleh Hamzah dengan kata-kata yang menunjukkan rasa malu. Apa beliau jawab? Rasulullah akbar minni walakinni wulitu qablahu. Rasulullah lebih besar daripada aku, tapi aku lahir sebelum Rasulullah. Malu dia mengatakan aku lebih besar daripada Rasulullah, walaupun lahir lebih dulu. Dia katakan Rasulullah lebih besar daripada aku, tapi aku lahir sebelum Rasulullah. Ini ada. Ya, kadang-kadang kita dengan guru, alah mana ada itu kan guru SD, aku sekarang udah prof katanya. Ini nggak tahu dia. Kalau nggak diajari ini budi, ini ya ibu budi, ya nggak tahu dia ilmu lain, belum pandai baca, ya kan? Nah kadang-kadang orang tak punya malu, merendahkan orang lain hanya karena gelarnya. Coba bayangkan Hamzah ditanya, siapa besar kau atau Muhammad atau Rasulullah? Rasulullah lah yang lebih besar daripadaku, tapi aku lahir sebelum dia. Artinya apa? Hamzah ingin menghindar untuk mengatakan aku lebih besar dari Rasulullah. Walaupun mungkin maksudnya aku lebih tua dari Nabi, tapi kata-kata itu bisa dipahami seakan-akan dia menganggap dirinya lebih besar daripada Rasulullah. Lihat. Ini namanya apa? Hayaul ijlal. Rasa malu yang lahir dari kesadaran kita akan segala keagungan, kebesaran lawan bicara kita. Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Ya. Makanya itu tanda enggak punya malu siapa? Orang-orang Yahudi. Coba lihat bagaimana di dalam surah Al-Maidah ketika orang Bani Israel minta sama Isa, ya Isa bin Maryam, hal yastati rabbuka ayyunazil alaina ma'idatan minas sama. Isa, bisa enggak Tuhanmu turunkan hidangan dari langit? Ini orang yang enggak punya malu ini. Masa memilih kosakata saja seakan-akan meragukan keagungan Allah. Kemudian dia katakan, bisa enggak Tuhanmu? Berarti bukan Tuhan kita, itu Tuhanmu aja. Tuhan kami bukan itu, kan begitu kan? Kadang-kadang cukup dengan menilai cakap orang, kita sudah tahu ini enggak malu orang ini. Dari sisi padanan kata yang diucapkan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bentuk malu berikutnya namanya hayaul karam. Rasa malu yang berangkat dari kemuliaan. Rasa malu yang berangkat dari kemuliaan. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngundang para sahabat ketika resepsi Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Kumpullah sahabat. Kumpullah sahabat di rumah Nabi karena undangan. Tapi sahabat ini dari awal pesta sampai akhir tak pulang-pulang, duduk situ aja. Rasulullah sebenarnya pengen yang udah datang, udah selesai pulanglah, gantian sama yang lain. Tapi Rasulullah malu untuk negur. Malu untuk negur. Nah, jadi malu untuk menyampaikan, ini namanya berangkat dari sifat Nabi yang mulia. Kadang-kadang kita begitu juga. Kita bilang sama tamu, ya bolehlah berkunjung jam sekian. Ada kita lain, rupanya enak kali cakap kawan tamu itu. Wah, kita pun agak malu untuk motong pembicaraannya. Padahal ada kegiatan kita yang lain misalnya. Nah
Ini namanya apa? Malu berangkat dari kemuliaan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kelima, di antara bentuk malu, hayaul hishmah. Hayaul hishmah, rasa malu yang lahir dari sifat dari kewibawaan dan martabat yang tinggi. Jadi dulu Ali bin Abi Thalib sebenarnya mau nanya kepada Nabi tentang mazi. Mazi itu apa? Cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki yang mirip dengan mani, tapi dia bukan mani. Mani yang bercampur dengan sedikit bagian dari air kencing. Ali bin Abi Thalib mau nanya, apakah orang wajib mandi karena keluar mazi? Kemudian bagaimana hukum pakaian yang kena mazi? Tapi karena ini ada tema dan pembahasan yang agak sensitif kalau ditanya, maka Ali nahan diri, nggak nanya tentang masalah itu, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib malu karena ini ada kaitan dengan putri Nabi Fatimah, yang merupakan istri Ali bin Abi Thalib. Jadi kadang-kadang ada rasa malu karena mungkin berangkat dari segan, perasaan mungkin tidak enak nyampaikan. Ini juga di antara bentuk malu. Yang keenam, para hadirin, haya istisghar an-nafs. Rasa malu yang berangkat dari karena kita menyadari kekerdilan diri kita. Ketika kita mintalah sama Allah, kita tahu betul Allah maha besar, kita ini maha kecil, kerdil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ketika kita mau minta, kadang-kadang kita pun mikir, ya Allah, kalau dihitung kebaikanku dengan keburukanku, maka mungkin lebih banyak keburukanku, pantas gak aku minta sama Allah? Ada rasa segan dan enggan, malu untuk minta, berangkat dari kesadaran akan berapa banyak diri kita ini belum pantas untuk meminta kepada Allah. Ini masuk dalam kategori haya istisghar an-nafs. Yang ketujuh ada namanya hayaul mahabbah. Rasa malu yang berangkat dari rasa cinta. Kadang-kadang dua orang yang saling mencintai sampai malu dia minta untuk kepada yang dicintainya. Malu kita meminta kepada orang yang kita cintai karena rasa cinta yang begitu besar. Yang kedelapan ada hayaul ubudiyah. Rasa malu yang berangkat dari rasa cinta dan takut serta tunduk. Kita ini disuruh untuk takut, tapi disuruh juga untuk cinta kepada Allah. Nah, maka dari itu kita malu ketika beribadah, ibadah kita itu kita rasa belum sempurna. Ketika zakat kita merasa boleh jadi ada kekurangan di balik zakat yang aku kerjakan. Ini juga semuanya haya ubudiyah. Yang kesembilan ada haya usyaraf. Rasa malu yang berangkat dari kedudukan yang mulia dan terhormat. Kalau ada seorang, contohnya guru atau seorang ayah, kadang-kadang dia punya anak perempuan atau murid. Malunya seorang guru berperilaku tak pantas di depan kelas. Malu pula gurunya misalnya berjoget. Gak pantas lah aku berjoget, ada muridku di situ katanya. Atau seorang orang tua memakai pakaian yang gak pantas, ada anak perempuannya di situ. Ini namanya haya usyaraf. Rasa malu berangkat dari ketinggian derajat dan kemuliaan.
Dan yang terakhir, ya, hayaul insan min nafsihi, malunya manusia kepada dirinya sendiri, ya, kepada dirinya sendiri. Ya, gimana maksudnya? Ya, dulu ada seorang sahabat bertanya sama Nabi, Nabi, boleh nggak aku telanjang di kamar, tak pakai baju apa-apa? Kemudian Nabi berkata, seharusnya kau malu pada dirimu sendiri, kata Rasulullah. Ya, walaupun tak ada yang nengok, sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Nah, kalau diri kita di depan orang kita jaim, di belakang orang semua kita buat, tanpa kita menyadari, walaupun tak ada mata manusia yang melihat, Allah pasti melihat. Ini namanya seperti dikatakan tadi, hayaul insan min nafsihi. Jadi banyak sekali, ya, bentuk-bentuk malu yang disebutkan para ulama, dan mudah-mudahan kita bisa jaga nilai rasa malu ini dalam kehidupan kita, sehingga ini akan mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan untuk kita, bukan hanya konteks dunia tapi juga konteks akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka diskusi dan tanya jawab sebelum nanti tutup dengan doa. Dipersilakan. Ya. Rasa malu. Jadi yang uraian tadi dari kisah Imam Junaid. Ya. Yang berawal dari uraian tadi bahwasanya yang paling rahasia dia Allah tahu. Ya. Tapi terkait dengan itu, bagaimana solusinya kalau kita butuh sesuatu, kita minta sama Allah, ud'uuni astajib lakum. Ya. Sementara kita sadar betul dari ini yang Imam Junaid tadi, aduh banyak kali udah dikasih Allah nih, nafas gratis, apa semua. Udah lah, nggak usah minta lah. Tapi kita butuh. Ya. Nah ini bagaimana sebenarnya? Ya. Jamaah rahimakumullah. Justru kunci terpenting dalam berdoa adalah merendah. Rasa malu yang berangkat dari kesadaran kita ini sebenarnya nggak pantas minta, karena yang ada aja nggak pernah kita syukuri, ya. Tapi dibarengi dengan memelas kasihan Allah. Itu salah satu kunci doa kita dapat dijabah. Jadi walaupun di satu sisi kita merasa banyak kekurangan, kesadaran akan kekurangan itu kalau dijadikan sebagai landasan memelas kasihan dan menunjukkan betapa rendah dan hinanya kita di hadapan Allah, boleh jadi itu yang akan membuat doa kita itu lebih memiliki kadar yang layak dipandang Allah dibanding doa-doa yang tidak disertai dengan rasa yang sama. Nah, jadi walaupun kita sadar lalai, bukan berarti lari dari Allah, tidak. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafirru ilallah. Larilah kau menuju Allah. Biasanya kalau kita takut terhadap sesuatu, kita lari menjauh. Ada ular di situ, kita lari menjauh. Ada singa di situ, kita lari menjauh. Tapi walaupun kita takut kepada Allah, takut akan murkanya, takut akan siksanya, tapi tidak ada yang lebih aman dari murka Allah kecuali mendekat kepada Allah. Kesadaran kita banyak kekurangan, tapi yang paling utama adalah dengan segala kesadaran itu tetaplah memelas dan minta kepada Allah. Larilah kau menuju Allah. Ini yang menjadi kunci. Jadi bukan kesadaran seperti katakan Imam Junaid membuat kita malah lari dalam pengertian ya udahlah nggak usah minta sama Allah lagi. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa kita bergantung kepada Allah. Tapi dalam meminta itu pun harus muncul dalam hati kita kesadaran.
Ya Allah, aku ingin perbaiki diriku. Karena nggak mungkin ada manusia, ada makhluk yang dapat dengan sempurna mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Dalam doa itu kita kan jahat. Ya. Allah Robbana segala macam jahat. Ya. Ini terkait rahasia tadi. Ya. Rahasia di balik rahasia itu Allah tahu. Ya. Jadi kita ini sendiri bahwasanya nggak pantas sehingga nggak keluar. Ya. Jadi tercetus di yang paling dalam itu di rahasia itu tercetus. Ya udahlah nggak usah lah. Ya. Gitu. Ini bagaimana? Ya. Sebaik-baiknya doa justru doa yang tersembunyi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah dan tersembunyi tanpa harus menjaharkan ucapan. Jadi sebenarnya apa yang tercetus dalam lubuk hatinya paling dalam, aku nggak pantas berdoa ya Allah, itu bentuk kerendahan hatinya dalam berdoa juga. Karena Allah pun maha tahu juga apa yang terlintas di hatinya. Ketika dia sadar, aku nggak pantas berdoa samamu ya Allah. Seperti kata syair Abu Nuwas juga. Ya Allah, aku nggak pantas masuk surga, tapi tak tahan juga kalau masuk neraka. Kan gitu kan? Jadi kita ini juga bentuk i'tiraf, pengakuan kita. Dosaku banyak ya Allah, tapi nggak tahu aku minta kepada siapa lagi selain Engkau ya Allah. Ya walaupun Kau tahu isi hatiku yang esensinya aku nggak pantas berdoa kepadamu, tapi karena kesadaranku tak ada tempat menautkan harapan dan permohonan hanya kepadamu, maka aku pun hanya minta kepadamu. Itu justru menambah kualitas dari doa, sehingga doa itu walaupun tak terucap, tapi isi hati yang menyadari akan kemahakuasaan Allah, kemahapengetahuan Allah, itu yang membuat doa itu disertai dengan kerendahan hamba di hadapan Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. beberapa. Yang pertama, malu terhadap manusia atau dilihat orang. Jadi apakah kita juga harus malu dilihat oleh Allah? Contohnya seperti mandi kita kalau di tempat tertutup kan nggak malu kita, juga. Karena nggak ada orang yang melihat. Tapi Allah kan melihat. Jadi apakah kita malu juga di dalam? Tapi Allah juga malu melihat. Apakah kita tidak malu seperti itu? Apakah berdosa atau tidak? Ya. Yang kedua, masalah malu menegur kawan. Misalnya kawan itu kita selama ini kita protes atau kita kritiki, sepertinya dia tidak senang gitu. Apabila kita kritiki nggak senang. Jadi untuk berikutnya kita nggak mau protesnya, kita biarkan aja. Nah, jadi apakah hal ini bagi kita, apakah itu mesti harus kita tegur juga atau bagaimana? Karena tadi berubah kami kita dia tidak senang dengan kita, jadi apakah kita harus sampaikan juga. Yang ketiga, masalah malu meminta. Ini meminta kita. Dulu kita dalam keadaan kalah, misalnya kita nunggu sumber pendapatan banyak, masalah keuangan banyak. Jadi banyak orang misalnya yang kita kasih lah gitu ya, kasih ini. Kemudian kita setelah sumber pendapatan berkurang, nggak bisa lagi kita kasih. Nggak bisa lagi. Mereka setidaknya berkurang berapa tempat mau kita kasih. Jadi kalau saya mau kita konsekuen atau istiqamah, kita mungkin bisa meminta, misalnya anak sudah sukses, tapi kita malu. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya secara hakiki tempat kita perlu malu sama manusia, kita perlu juga malu sama Allah. Ya.
Maka tadi persoalan mandi, semakin dalam kesadaran manusia akan rasa malu, bahkan ketika dia mandi di tempat yang tertutup sekalipun, ini sebagian malah di antara adab mandi pakai basahan dia. Kenapa? Ya Allah Maha melihat. Itu berangkat dari sisi bagaimana mandi secara telanjang, vulgar begitu. Ini juga walaupun mata manusia mungkin tak melihat, tapi dia melihat. Hakikatnya apa? Ya, seperti dikatakan oleh sahabat Nabi tadi. Ya, bolehkah aku tak berpakaian kalau di kamar sendirian? Ketika itu Rasulullah berkata, ya, sesungguhnya seharusnya kau malu kepada Allah. Jadi di sini tempat-tempat tersembunyi, tidak ada manusia melihat, disitulah ujian sebenarnya seberapa rasa malu kita kepada Allah. Kalau mata manusia tak ada melihat, tapi kita tetap jaga aturan Allah di sana, itulah makna ketakwaan dan keterpeliharaan yang sebenarnya. Tadi yang berikutnya, itu sebenarnya kita laksanakan tadi. ya. Begitu, apakah berdosa? Ya, saya katakan begini, ini bukan lagi kadang-kadang sifatnya dosa atau tak dosa. Terkadang seorang itu meninggalkan sesuatu yang bahkan tak berdosa demi sesuatu yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa agama namanya wara. Orang wara itu bukan hanya dia meninggalkan yang berdosa, tapi kalau dia buat sesuatu yang boleh pun, tapi bisa jadi jalan kepada dosa secara nggak langsung, dia tinggalkan juga. Ini namanya wara. Jadi tertutup ini, ya. Tapi ada aja peluang, orang ngintip, roba, ya kan? Tapi walaupun tak ada, dia tetap misalnya pakai basahan ketika mandi. Nah ini di antara tanda waraknya seseorang. Di sisi lain, Ustaz, di mata Allah kita ini berpakaian sama nggak berpakaian Sama saja, iya. Iya, tapi dari sisi hamba tadi memahami Allah ni Maha melihat. Allah ni Maha melihat. Jadi kita nggak pakai pun Allah tahu juga. Tapi begitulah kita menghadirkan rasa malu kita tadi. Ya, makanya dengan tempat tertutup pun seperti dikatakan tadi oleh sahabat yang minta izin tak berpakaian di kamar, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kau malu kepadanya, kata Rasul. Ya. Jadi tadi kita sebelumnya punya pendapatan, ya bisa kita bagi kepada banyak orang, kemudian terjadi pergeseran dan pertukaran kondisi, sekarang tak bisa lagi memberikan seperti dulu. Tapi kita juga malu untuk minta. Malu untuk minta. Sebenarnya begini, ketika seseorang melakukan kebaikan di waktu lapang, berganti kondisi, dalam hati kecilnya dia masih pengen bagi-bagi untuk orang banyak, tapi karena ada penghalang, sekarang kondisinya nggak sama seperti dulu. Tanpa dia minta pun, selama dalam hatinya masih tertanam sifat ingin suka memberi, tetap dia dapat pahala memberi seperti saat dia masih lapang dulu. Itu dalam agama tentang keutamaan berniat tadi. Jadi kalau dalam hal ini malu untuk meminta, ya satu sisi memang agama mengajarkan tangan di atas lebih baik di tangan di bawah. Kalaupun kita minta untuk kembali kita beri untuk orang, ya minimal kita uang itu jangan untuk kita, tapi minimal agar orang kita menjadi perantara supaya orang juga memberikan pada orang lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi bukan hanya enggak kasih makan orang miskin, tidak menyeru untuk kasih makan orang miskin. Berarti artinya enggak punya uang, ya oke, enggak bisa kasih makan. Tapi kan kau bisa seru orang untuk kasih makan. Menyeru orang untuk kasih makan enggak perlu duit. Ya,
ngasih makan perlu duit. Tapi menyeru orang kasih makan, ini kan nggak perlu duit. Nah, kadang-kadang bukan kita malu untuk minta uang. Supaya kasih makan adalah pondok tahfiz itu. Tapi kita jadi perantara. Kalau ada rezekimu, bagus juga dulu kebiasaan ayah kasih ke sana. Nah, kalau ada lebih rezekimu, kau kasih ke sana. Nah, ini juga tak salah. Tak salah ketika kita sampaikan. Ya, jadi malu dalam mengajak kebaikan itu salah juga. Nah, yang tadi pertanyaan berikutnya, ada orang ya ketika kita ingatkan pertama, kita kritik agak berubah sikapnya, habis itu udah malu kita untuk ya mengingatkan dia lagi. Nah, ini tentunya malu yang salah, bukan pada tempatnya ini. Karena esensi beragama adalah saling menasihati. Dan kita ketika menasihati, terlepas dia senang atau tak senang, yang penting kita sudah tunaikan apa kewajiban kita, mengingatkan. Nah, sebaliknya kalau kita mendiamkan, itu sesuatu yang malah buruk. Ya, nah, jadi dalam pengertian orang yang bersangkutan belum mau mendengar, ya tetap berdoa dan berusaha kita sampaikan, tapi jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kebiasaan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karena ini sebab kita terselamatkan dari kerugian yang nyata. Ya, kalau kita malu untuk menasihati, berarti kita masuk innal insana lafi khusrin. Kau masuk dalam kelompok yang merugi. Kan begitu. Nah, tapi ketika kita tetap laksanakan dengan keterbatasan yang ada, ya. Tapi akibatnya tadi tidak baik hubungan kita dengan masyarakat. Kita menasihati, tapi hubungan kita menjadi tidak baik. Gimana? Ya, begini. Di awal mungkin tak baik, tapi ketika orang tersebut sadar akan sikapnya yang salah, jadi lebih bagus kita melakukan yang benar, ucapan yang benar, yang mengungkap fakta lebih baik daripada ucapan manis yang menutup fakta, kan begitu. Ini banyak orang udah mau diganti, baru dia terkejut, rupanya nggak suka orang semaku katanya. Karena dia dinabubukkan oleh orang yang memuji-muji, kan begitu. Itu sangat berbahaya. Jadi mungkin dia tak senang di awal, tapi ketika nanti dia akan terbuka akan fakta yang sebenarnya, dia sadar yang mengkritik itulah yang sebenarnya yang berbuat baik kepada dia. Tapi tetap saja bukan berarti dengan cara yang kasar, tetap dengan cara yang baik, dengan batasan kemampuan kita. Kita nasihati, kita tindakan kekurangannya, nanti diperbaiki. Itu beralasan, aku sakit. Ya, kuncinya Bapak Ibu, lasta alaihim bimusaitir, in alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampaikan. Dia nggak berubah juga, itu tanggung jawab dia sama Allah. Tapi kalau kita tak menyampaikan, kita abaikan tanggung jawab kita. Kau nggak bisa memaksa orang. Kita udah sampaikan sekali dua kali, nggak mau dia, ya udah, itu tanggung jawab dia sama Allah. Tapi tanggung jawab kita kepada Allah sudah kita laksanakan. Demikian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, ketika Korun muncul dengan kemewahannya, Ya. begitu banyak yang kagum Ya. ke Quran. Kemudian ketika Korun tenggelam, banyak menyesali perbuatan Korun seperti itu. Ya. Sekarang beberapa tahun yang lalu ada kisah nyata di negeri ini, seorang gayus ambunan yang korupsi, jadi kagum orang. Kalau bisa seperti dia, Iya. banyak duit dan seterusnya. Sama seperti yang saya bilang tadi, yang haram aja susah gitu. Nah, ini karena malu kita sudah berkurang gitu. Bahkan di saat sekarang ini, untuk
menikmati kue-kue kekuasaan partai-partai yang kita katakanlah yang dulu kita anggap kagum masih mau juga berkecimpung untuk menikmati kue-kue kekuasaan itu dengan dalil-dalil yang saya pikir ya bisa untuk pembenaran mereka. Gitu. Nah di sini yang saya pertanyakan, Ustaz, bagaimana itu bisa muncul ya, argumen-argumen yang memang kita sendiri menyadari kalau saya seperti masyarakat aku sudah jelas salah, tapi dengan mengeluarkan dalil-dalil yang begitu menghilangkan rasa malu. Gitu. Para hadirin rahimakumullah. Jadi sebenarnya orang yang berbuat yang benar, ya, orang yang berbuat yang benar tak membutuhkan alasan. Kalau kita buat yang benar, tak perlu alasan. Dan orang yang berbuat salah, sebanyak apapun alasan, tak akan diterima juga oleh orang lain. Ini fakta kehidupan. Justru terkadang beragam alasan yang didesain. Ini justru semakin menambah, ya, artinya kekecewaan orang. Kalau dia mungkin ya sama seperti dulu sahabat Nabi, ada yang tak ikut perang Tabuk, diceritakan di surah At-Taubah. Ketika ditanya orang munafik pandai kali buat alasan, gini Nabi diamkan aja. Tapi ketika ditanya 3 sahabat tadi, kenapa kalian tak ikut perang? Ketiganya menjawab, wahai Rasulullah, sebenarnya aku ni pandai kali cakap, katanya. Aku ni pandai kali cakap. Kalau aku karang-karang alasan untuk meyakinkanmu, aku pasti bisa, katanya. Tapi aku tahu Allah Maha tahu apa yang kebenaran apa yang kucakapkan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tak punya alasan untuk tak ikut perang di jalanmu. Ini kata sahabat tadi. Begitu selesai, apa kata Nabi? Dari semua yang ngomong, inilah yang betul, kata Nabi. Ini yang betul. Tapi tetap Nabi Muhammad kasih hukuman, walaupun dia jujur. Apa hukumannya? Selama 50 hari diboikot. Mereka itu enggak ada yang cakapi. Bayangkan sampai istri dan anak pun tak cakapi suaminya, tak cakapi anaknya. Berlalu sebulan, istrinya minta izin, Rasul boleh enggak aku balik ke rumah ayahku? Boleh aja, kata Rasul. Si suami ini 3 orang tadi di Madinah, cuman mereka bertiga aja lah yang saling ngomong. Hingga puncaknya hari ke-50 tak tahan lagi dari boikot. Karena semua ucapkan salam pun Assalamualaikum, tak ada yang jawab. Apa yang terjadi? Ketiganya dengan sukarela, kita ikat aja badan kita di tiang masjid, katanya. Saking sempitnya hidup ini, ketika membuat alasan, ketika melakukan kesalahan. Padahal mungkin kalau mereka buat alasan-alasan tadi nggak kena hukum, tapi itulah harga sebuah kejujuran. Tapi apa yang menarik, setelah kena hukuman hampir 55 hari, hampir 2 bulan, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan jadilah kau bagian dari orang-orang yang tetap berkata jujur. Walaupun konsekuensinya di awal apa? Tapi itu yang lepaskan kita. Dibanding kita karang ini, karang itu. Tapi ujungnya orang pun tahu. Makanya orang bijak mengatakan, berbuat baik tak perlu alasan. Tapi berbuat salah, sebanyak apapun alasan kau buat, tetap tak akan berketerima di hati yang kau berikan alasan. Jadi kembali tadi esensinya rasa malu sebenarnya. Rasa malu. Ya, makanya kadang-kadang begitu juga lah yang terjadi. Maka orang-orang yang udah kehilangan rasa malu ini kan dia, gimana pun dia mencoret cari pembenaran, tetap aja ada yang salah di situ. Ada ruang yang kosong yang tak dapat terisi di sana. Walau kita karang dengan beragam alasan-alasan yang
Mungkin. Penting alasan itu bagi yang berbuat. Tapi bagi yang menyaksikan nggak perlu alasan itu. Kenapa dia perlu alasan? Itu kan untuk menenteramkan dirinya juga. Ya, ketika dia ada alasan, ya sebenarnya kami nggak mau begitu, tapi kayak mana lah gini, kan begitu. Jadi itu untuk bagian dari mengamankan hatinya yang bergejolak karena melakukan sesuatu yang berbeda dengan hati nurani. Nah, itu dia. Baik. Jamaah rahimakumullah, mari sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah berkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatidatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.